Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga. Ya, hari ini kita belajar kembali dalam pembelajaran PJOK untuk kelas 3 subtema 7. Untuk kali ini kita belajar subtema 3 dan subtema 4. Dalam tema 7 ini kita akan mempelajari perkembangan teknologi. Ya, langsung saja kita masuk ke materi subtema 3. Di dalam subtema 3 kita mempelajari tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ya, pembelajaran PJOK apa saja yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Ya, kita langsung ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan membaca teks yang ada di buku. Ya, hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat yang mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi karena dengan peluit bisa digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Ya. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Terus, apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan kolam renang? Ya, nah, di sini ketika kita di kolam renang, pasti kita melihat ada beberapa tanda yang terdapat di kolam renang, seperti pada tanda-tanda di bawah ini. Jadi berikut adalah tanda-tanda aturan di kolam renang yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu menandakan kedalaman air. Nah, biasanya ada tulisannya di dalam kolam renang. Terus yang kedua, kita dilarang mendorong. Untuk tanda yang kedua, untuk tanda yang ketiga, di sini dilarang terjun di kolam yang dangkal karena sangat membahayakan bagi tubuh kita. Terus untuk yang keempat, ya di sini dilarang berenang sendiri. Jadi kalian harus berenang didampingi oleh orang yang sudah bisa berenang atau orang tua maupun guru kalian. Terus yang kelima, dilarang bermain di tepian kolam supaya kalian tidak jatuh. Ya, di sini merupakan tanda-tanda aturan yang biasanya berada di kolam renang. Ya, kalian harus mematuhi tanda-tanda supaya kita selamat dalam bermain atau berolahraga di kolam renang. Ya, kita langsung ke materi berikutnya. Ya, nah di sini Lani dan Siti sedang melakukan kegiatan aktivitas berenang bersama. Di sini berenang merupakan olahraga yang sangat baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun kita harus waspada akan bahaya kegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat dalam berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir dalam berenang. Lalu, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Ini ada beberapa catatan yang harus kalian catat. Jadi upaya menjaga keselamatan saat beraktivitas di air.
Yang pertama yaitu gunakan pelampung. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Yang ketiga, berlatihlah berenang di kolam yang dangkal. Dan yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Dan ada juga langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke kolam renang dan melakukan kegiatan renang. Yang pertama, pastikan kalau pakaian yang kalian kenakan adalah pakaian renang ya. Jadi memang harus pakaian yang sesuai untuk berenang. Terus jangan lupa kalian pemanasan dulu sebelum masuk ke kolam renang. Selanjutnya ya, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian berenang sendiri kalau kalian belum mahir dalam kegiatan olahraga renang. Terus yang keempat, cobalah kalian latihan meluncur dan mengambang di kolam yang dangkal. Jadi jangan langsung di kolam yang agak dalam. Yang kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Ya, itu merupakan langkah-langkah yang harus kalian lakukan sebelum kalian masuk ke dalam kolam renang. Ya, kita langsung ke materi berikutnya. Kita masuk ke subtema 4. Di dalam subtema 4 ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, di dalam subtema 4 ini kita akan membahas beberapa soal-soal yang ada hubungannya dengan kaitannya aktivitas air, yaitu berenang. Nah, di sini kita akan membaca teksnya. Yang pertama, pemandangan di pantai sangat indah, air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai, ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Kita bisa melihat gambarnya di sini. Benny dan temannya bermain aktivitas berenang di pantai. Nah, di sini menurut kalian apa yang dapat dilakukan Benny untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain di pantai? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan dan tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Ada 5 cara yang harus kalian lakukan ya untuk menjaga keselamatan orang lain di pantai. Salah satunya yaitu yang pertama, yaitu kalian harus menemani salah satu orang atau teman kalian yang belum bisa berenang supaya dia tidak bermain-main di pantai terlalu jauh ya. Jadi itu merupakan salah satu cara menjaga keselamatan orang lain di pantai. Kalian bisa melanjutkan beberapa hal-hal lainnya yang bisa menjaga keselamatan orang lain di pantai. Nah, di sini kita akan seperti yang soal yang di atas. Di sini juga ada beberapa tindakan. Nah, di sini ada perbuatan yang harus kalian pahami dan kalian juga harus temukan alasannya ya. Di sini amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa itu dilakukan? Nah, tulis jawaban kalian lalu ceritakan salah satu jawaban kalian. Oke, yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Nah, alasannya apa? Supaya teman kita tidak terlalu jauh dalam bermain
di pantai, tidak terlalu jauh dalam bermain di pantai yang dalam. Itu salah satu alasannya. Terus yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai, karena kita apabila teman kita belum bisa berenang, jadi kita tidak boleh berenang sendirian, kita harus menemaninya ya. Terus mengingatkan teman jika ada ombak besar, karena yang namanya pantai itu ada ombaknya, jadi kita harus berhati-hati apabila ada gelombang ombak besar ya. Terus mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut ya. Jadi kita bermain di pantai harus di tempat yang dangkal. Terus yang kedua, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air, seperti halnya karang, batu atau yang lainnya, supaya tidak terjadi cedera ya. Ini merupakan beberapa tindakan dan alasan kenapa kita harus berbuat menjaga keselamatan orang lain saat bermain di pantai. Lalu ya, kita di sini juga akan membaca peraturan-peraturan yang biasanya ketika kita di kolam renang tertempel peraturan-peraturan di dalam kolam renang yang ada kaitannya tentang menjaga keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain. Yang pertama yaitu kita tidak sakit kulit, sakit mata, atau sakit yang bisa menular ketika kita bermain di dalam kolam renang ya. Terus yang kedua, kita harus menggunakan pakaian renang. Yang ketiga, tidak boleh membawa makanan ke dalam kolam. Yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Yang kelima, membilas anggota tubuh sebelum berenang atau pengenalan air. Yang keenam, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Terus untuk yang ketujuh, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Dan yang kedelapan, tidak berlarian di tepi kolam. Yang 9, tidak melompat ke dalam kolam. Dan yang 10, tidak bermain-main di dalam kolam ya. Ini merupakan peraturan-peraturan yang ada di kolam renang, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan. Jadi dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain ya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.